Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Demi membeli narkoba dan membayar utang, seorang pria di Kutai Barat nekat mencuri hingga 19 kali. Satu rumah rusak berat dan satu lainnya terdampak oleh longsor di Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda. Sejumlah kategori konten lokal diberi penghargaan oleh redaksi SCTV Indosiar untuk mendorong semangat wartawan berkreasi. Rafius, warga Bongan, Kutai Barat ini merupakan spesialis pencurian. Dari catatan polisi, Rafius sudah 19 kali beraksi di berbagai tempat. Tidak hanya mencuri, pelaku juga pernah melukai korbannya yang memergoki aksinya. Saat ditangkap, Rafius mengaku nekat mencuri demi membayar cicilan bulanan dan membeli narkoba. Penangkapan terhadap Rafius setelah polisi menerima aduan korban yang kehilangan ponsel dan uang tunai lebih 5 juta rupiah. Rafius yang saat itu berdiri di tepi jalan dibekuk setelah polisi menghubungi ponsel korban. Kemudian motivasi yang dilakukan oleh pelaku dalam hal melakukan tindakan melawan hukum tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut juga terduga pelaku rencananya untuk membeli paket sabu-sabu. Kemudian juga berkaitan untuk membayar cicilan sepeda motor. Untuk yang bersangkutan, kami langsung berkoordinasi dengan Kasat Narkoba terkait dengan penggunaan sabu-sabu dan tadi malam telah dilakukan pengambilan tes urin dan yang bersangkutan positif sabu-sabu. Akibat perbuatannya, Rafius dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Seorang pria berinisial YGA ditangkap oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Kaltim setelah kedapatan mengunggah foto dan video tidak senonoh di media sosial. Bersamanya disita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk merekam aktivitas pornografinya. Kepada polisi, tersangka menyatakan jika profesinya selama ini menjadi gigolo dan kegiatan sudah dikerjakan selama setahun. Untuk menarik minat pelanggannya, ia sengaja menyebarkan konten tersebut. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Yusuf Sutejo menyatakan perbuatan tersangka ini akan menyebabkannya terancam pidana 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Jadi kasus tentang konten pornografi, ya, di mana yang bersangkutan itu melanggar pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, ya, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah, di mana di pasal 29 juga diatur junto pasal 4 huruf A dan E nomor Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, di mana ancaman penjaranya minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun. Dia ada ancaman standar-standar aja, ya. Meski YGA sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun penyelidikan perkara ini masih berlangsung. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Rumah kontrakan di Jalan IR Sutami, Gang Pusaka, Sungai Kunjang, Samarinda, Rabu siang digegerkan dengan penemuan jasad perempuan. Saat ditemukan, posisinya tertelungkup dekat lemari pakaian. Polisi yang menerima informasi tersebut secepatnya melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit. Salah satu warga menyatakan mendiang yang diketahui bernama Bariah itu tinggal seorang diri. Sebelum ditemukan tidak bernyawa, mendiang masih terlihat beraktivitas dan sempat pamitan hendak pulang ke Balikpapan. Bukan dia aja di kantongnya tadi dia. Dia tinggal sendiri. Ini baru berapa hari pulang dari Balikpapan habis lebaran. Oh, baru beberapa hari bolak-balik. Terus dia nelfon saya, mau pindah. Ayo, kumpul. Apa dan tambahnya tambah berkasnya, cabut berkas. 13, ayo. 6 ini dia mau balik ke Balikpapan makanya dari sini. 13. Oh gitu ya. Sebelumnya ada pesan nggak dia sama ibu atau gimana? Ada sih dia pesan apa sih? Berarti kemarin terlihat masih baik-baik aja bu? Baik-baik aja. Masih 8-an tadi ya? Jam 8. Yuk ini aja. Jam 9 ya? Jam 9. Pasti lewat dikit. Buset. 9 pasti lewat. Saat itu sedang apa pak? Memang dicari atau gimana? Korban? Karena dia kan kerja, kan tidak masuk kerja dicari dari kantornya. Kita bisa nyaut, pergi disuruh ke sini. Datang ke sini ya? Ya baru sama orang-orang di sini diajakin buka pintu lihat. Belum diketahui pasti penyebab kematian perempuan tersebut. Polisi masih menyelidikinya untuk memastikan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Demi membeli narkoba dan membayar utang, seorang pria di Kutai Barat nekat mencuri hingga 19 kali. Satu rumah rusak berat dan satu lainnya terdampak oleh longsor di Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda. Sejumlah kategori konten lokal diberi penghargaan oleh redaksi SCTV Indosiar untuk mendorong semangat wartawan berkreasi. Rumah di Jalan Tegal Rejo, Kelurahan Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda ini rusak akibat tertimpa material longsor dari perbukitan. Musibah tersebut terjadi saat diguyur hujan dengan intensitas lebat Senin malam. Saat longsor terjadi, para penghuni rumah berkumpul di ruang tengah. Mereka seketika berhamburan keluar dari dalam rumah saat mendengar benda jatuh menimpa atap dengan disertai gemuruh dari arah dapur dan kamar tidur. Kejadiannya jam 7. Jam 7 malam. Ya. Nah, kondisi cuaca saat itu gimana? Hujan deras. Hujan deras ya. Ya. Nah pada saat kejadian itu ibu sedang ngapain? Lagi duduk di sini di ruang tamu sama anak-anak. Kemudian? Ya, terus pas ada bunyi kayak bunyi klotok-klotok gitu, langsung lari. Nah habis itu langsung disertai ini gemuruh gitu ya? Iya, langsung itu sudah mendadak langsung runtuh semua. Yang rusak apanya? Dapur, kamar mandi. Rusak parah ya? Nah jadi saat tadi malam gimana? Ngungsinya gimana? Ngungsi di tetangga sebelah. Tetangga ya? Camat Sungai Pinang Siti Hasanah menyatakan musibah tersebut menyebabkan satu bangunan rusak cukup parah dan satu bangunan lain ikut terdampak. Ia sudah meminta BPBD ikut membantu meringankan beban warga yang tertimpa longsor. Satu rumah yang parah banget ini rumahnya, juga ada terdampak satu rumah yang di sebelahnya ini ya. Yang ini yang paling parah tadi ya kita lihat. Nah ini memang
di samping rumah ini ada akses jalan ke atas. Nah, ini yang jadi warga kita gotong royong sepenuhnya, ya kan, untuk bagaimana akses jalan yang ke atas nanti hari ini bisa difungsikan kembali karena ada beberapa rumah. Nah, Babinsa, Babin Kaptimas mulai tadi malam sudah mengevaluasi, ya kan, warga yang ada di sini. Salah satunya yang terdampak longsor ini dipindahkan untuk sementara dulu di rumah tetangganya ini. Warga bersama petugas dan relawan bergotong royong menyingkirkan material tanah. Mereka pun harus berhati-hati untuk mengantisipasi longsor susulan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. SMA Negeri 4 Samarinda Seberang ini menjadi salah satu bangunan yang terendam banjir di Samarinda dengan ketinggian air hingga 40 cm. Tingginya genangan air menyebabkan seluruh siswa yang hendak masuk sekolah kembali diliburkan. Kepala SMA Negeri 4 Simanulang menyatakan, kondisi seperti ini kerap dihadapi para siswa saat terjadi banjir. Sekolah memilih mengistirahatkan kegiatan belajar mengajar untuk mengantisipasi kemungkinan buruk. Banjir yang kerap terjadi di sekolah ini merupakan dampak dari posisi sekolah yang berdiri di bantaran sungai kecil serta posisinya yang rendah. Empat ini mulai banjir pukul 5:30, banjir kiriman. Di sini biasanya kalau terjadi kejadian hujan, maka 5 jam sesudah itu baru banjir SMA 4. Kiriman dari wilayah Rapak dalam. Artinya kegiatan belajar mengajar ditunda nih Pak ya? Kegiatan belajar mengajar pada saat banjir kita tunda belajar di rumah. Melihat kondisi sekolah juga. Tapi kalau misalkan masih bisa ruangan dipakai, kemudian jalannya masih bisa dilewati, KBM masih kita pikir bisa berjalan dengan baik, kita laksanakan. Tapi kalau misalkan sudah tidak kondusif lagi keadaan alamnya, maka siswa biasanya kita liburkan. Terkadang berapa hari ini baru bisa surut? 2 hari biasanya. Pihak sekolah berharap agar aliran sungai di dekat sekolah diperdalam dan diperlebar agar banjir tidak lagi terjadi dan aktivitas belajar mengajar siswa berjalan lancar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Rapat tertutup untuk membahas risiko banjir ini dilakukan di kantor Wali Kota Samarinda. Rapat yang dihadiri seluruh camat sekota dan sejumlah organisasi perangkat daerah itu untuk mengantisipasi ancaman banjir karena curah hujan yang tinggi. Wali Kota Andi Harun memastikan titik banjir sudah berkurang. Meski begitu, camat dan dinas terkait diminta tetap bekerja karena beberapa kawasan yang sebelumnya tidak kebanjiran kini terendam. Pemerintah kota juga mengupayakan melalui sejumlah proyek penanganan banjir yang kini masih dalam tahap lelang. Di rata-rata titik banjir yang terjadi memang tahun ini sudah ada programnya, karena itu titik lama. Contoh di Pasundan, Pak Ibrahim jangan kemana-mana dulu. Contoh di Pasundan itu kalau nggak salah sudah masuk ke lelang. Nah, di Rifadin atau di Jalan Harun Nafsi ya. Hah? Ya, begitu pula di Mengerjo, di Bung Tomo, kemudian hampir semua kawasan sih. Nah, ada beberapa titik yang selama ini tidak pernah banjir, ada banjir. Mulai besok teman-teman bergerak melihat apakah ada aktivitas seperti misalnya di Sungai Sirin, tadi dilaporkan ada aktivitas bukaan lahan kurang lebih 100 hektar tidak memiliki kolam retensi. Nah, kita besok PUPR melalui Asban akan turun melihat apakah mereka memiliki izin atau tidak.
Kemampuan pemerintah kota untuk mengatasi persoalan banjir amat dinanti warga, terutama yang tinggal di daerah yang kerap dilanda banjir. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Demi membeli narkoba dan membayar utang, seorang pria di Kutai Barat nekat mencuri hingga 19 kali. Satu rumah rusak berat dan satu lainnya terdampak oleh longsor di Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda. Sejumlah kategori konten lokal diberi penghargaan oleh redaksi SCTV Indosiar untuk mendorong semangat wartawan berkreasi. Kita kenal dan hargai perjuangannya sebagai. Untuk kali kedua, Local Content Development SCTV IVM menggelar SSJ News Awards. Sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, SSJ News Awards 2023 diikuti 20 daerah di seluruh penjuru negeri. Selama setahun terakhir, kinerja biro di masing-masing daerah dinilai dan diapresiasi lewat ajang ini. Ada 5 kategori umum dan 1 kategori utama. Untuk narator terbaik dimenangkan SSJ News Mataram, SSJ News Padang, dan SSJ News Aceh. Lalu kategori penyuntingan dan grafis terbaik oleh SSJ News Lampung, SSJ News Mataram, dan SSJ News Jambi. Juara keragaman konten, SSJ News Lampung, SSJ News Bali, dan SSJ News Yogyakarta. Koresponden terproduktif diraih Arif Nur, SSJ News Semarang, Zainal Arifin, SSJ News Bandung, dan Tommy Iskandar, SSJ News Surabaya. Selanjutnya kategori jurnalisme berdampak dimenangkan SSJ News Padang, SSJ News Kalimantan Timur, dan SSJ News Bangka Belitung. Dan SSJ News Lampung menyambut kategori utama SSJ News Terbaik 2023. Juara SSJ News Terbaik tahun 2023 adalah SSJ Lampung. Aduh, Lampung benar-benar ya tahun ini. Kami tim yang solid, Bu Bimret, Bu Lita, Pak Produser. Kami dari 2018 berdiri, orangnya inilah, nggak pernah berganti. Tak hanya sebagai teman kerja, kami di sini sudah kakak adik. Dan alhamdulillah tahun ini membuahkan hasil. Kerja keras kawan-kawan, kita diakui oleh tempat kita bekerja sebagai yang terbaik. Terima kasih. Ajang apresiasi kepada SSJ dan Biro Daerah ini diharapkan bisa mendorong produksi berita berkualitas untuk pemirsa SCTV dan Indosiar. Bapak Ibu semuanya, berbagai kategori yang nanti dilombakan, ini adalah berbagai aspek yang harus kita jaga dan wujudkan bersama. Tadi sekilas saya lihat di rundown ya, ada kategori kreativitas, kemudian impact atau dampak, digitalisasi, dan lain sebagainya. Semoga hal-hal ini menjadi pengingat dalam memproduksi siaran Bapak Ibu sehari-hari, dan semoga membuat teman-teman SSJ News di seluruh Nusantara semakin gigih berkarya dan semakin bangga bersinergi bersama SCTV dan Indosiar. Tak ketinggalan, apresiasi SSJ Digital diberikan kepada SSJ News Papua. Meski digelar secara hybrid pada 17 April lalu, acara ini diramaikan dengan belasan video kreatif SSJ daerah dan acara hiburan. Tim Liputan melaporkan. Di Kabupaten Berau, warga yang sudah mengaktifkan identitas kependudukan berbasis digital atau IKD hingga Mei 2023 belum mencapai 1%. Tercatat 1.058 jiwa dari jumlah wajib KTP sebanyak 181.846 jiwa yang sudah mengaktifkan identitasnya.
Dari jumlah tersebut masih didominasi pegawai pemerintah. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, David Pamuji, menyatakan minimnya realisasi IKD ini karena belum semua masyarakat diberi pemahaman mengenai identitas kependudukan digital. Selain itu, pemerintah pusat belum mewajibkan setiap orang untuk ikut menggunakan IKD. Untuk realisasi IKD itu kita baru 1058 wajib KTP yang mengaktifkan IKD-nya. Sebagian besar PNS. Iya, baru 1058. Ini sebagian besar PNS. Karena target utamanya ini ASN. Jadi kalau dari total yang wajib KTP tadi ya belum ada 1%. Belum ada 1%, Pak? Belum ada. Oke. Di bulan April ini. Per April, oke. Memang banyak kendala ya. Nah, kendalanya selama ini apa aja Pak? Kendalanya yang pertama karena ini hal baru juga kan, baru tahun ini disosialisasikan, sementara tahun yang sama kita sudah ditargetkan gitu. Harusnya satu sisi disosialisasikan dulu. Kemudian yang kedua, belum ada satupun regulasi edaran dari pusat yang mengamanahkan edarannya ini bahwa wajib untuk kan belum ada. Belum ada yang mewajibkan, Pak ya. Meski jumlah pengguna IKD aktif masih minim, namun Disduk Capil menargetkan akhir tahun 2023 jumlah pengguna identitas kependudukan digital mencapai 25%. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau saat ini masih menunggu pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Berau, Aji Mulyadi, menyebut batas pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023. Apabila hingga batas tersebut jemaah belum melunasi, maka akan dianggap mengundurkan diri. Namun begitu, perjalanan ibadah haji tetap bisa dilaksanakan jika kuotanya masih kurang. Untuk segera melakukan pelunasan pada waktu-waktu yang telah ditentukan tadi. Bisa dijelaskan, bisa diulang lagi Pak? Tanggal berapa tadi Pak? Tanggal 11 April sampai dengan 5 Mei 2023. Nah, untuk bagi jemaah ini apabila tenggat waktu tidak membayar, apa konsekuensinya Pak kalau bisa? Nah, ini sesuai dengan edaran itu ya diharapkanlah segera untuk melakukan. Bisa saja nanti bagi mereka itu dianggap menyatakan mengundurkan diri. Ya. Nah, tapi ada di poin lain, selama kuota itu tidak terpenuhi, maka kemungkinan akan dilakukan perpanjangan untuk masa pelunasannya. Tetapi tetap saya mengimbau kepada seluruh jamaah yang nama-namanya sudah dinyatakan untuk berangkat di tahun 2023 ini segera melakukan pelunasan. Berkenaan dengan hal-hal lain yang sekiranya ada kendala bisa berhubungan langsung dengan Kementerian Agama. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jemaah haji asal Kabupaten Berau akan mengikuti embarkasi Balikpapan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.